Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sartika Hasibuan, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, semester 7, alumni MI atau Mister Dia Pasar Sorkam, dan dilanjut alumni MTS Negeri Kota Sibolga, dan dilanjut alumni Madrasah Alia Negeri Sibolga. Alamat saya itu di Desa Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat. Lanjut mayoritas masyarakat di Desa Pasar Sorkam tersebut rata-rata sebagai nelayan, dan ada juga sebagai petani, dan ada juga bekerja atau pegawai atau PNS. Tapi mayoritas di desa saya itu mayoritas pesisir, atau bisa dibilang mayoritas nelayan. Lanjut, kondisi ekonomi di desa saya, kondisi ekonomi masyarakat di desa saya itu sangat minim. Mengapa saya bilang sangat minim? Karena saya lihat dari dulu sampai sekarang itu masyarakatnya kurang bekerja atau tidak bekerja. Rata-rata suami dari kepala rumah tangga yang bekerja, istrinya tidak bekerja, dan penghasilan dari suami itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari di dalam keluarga. Jika cuaca atau kondisi alam tidak baik, atau lagi hujan atau badai, kondisi ekonomi nelayan atau di desa saya itu mayoritasnya nelayan itu menurun, karena cuaca atau sudah badai di laut, nelayan tidak pergi bekerja menangkap ikan. Mereka lebih banyak bekerja sebagai nelayan. Makanya saya bilang kondisi ekonomi di sana banyak sebagai nelayan. Kenapa saya bilang kondisi ekonominya kurang? Karena orang mengambil dari laut aja, penghasilan dari laut atau sebagai nelayan. Jika kondisi cuaca buruk, maka disitulah kondisi ekonomi masyarakat di pesisir itu menurun. Banyak juga sebagai petani, tapi lebih banyaknya nelayan. Di petani itu bisa dibilang lebih istrinya sebagai petani, suaminya sebagai nelayan. Istrinya sebagai petani itu bisa dibilang kerjanya di kebun atau di sawah orang untuk membantu kondisi ekonomi di dalam keluarga tersebut. Pendapatan dari petani itu juga kurang. Kenapa saya bilang? Karena di Sorkam itu kurangnya masuknya air di dalam sawah, aliran air, makanya sawah itu sering kering. Di dalam 1 tahun itu di desa saya itu 2 kali panen. Biasanya dulu sebelum adanya penimbunan air atau aliran air itu, petani itu bisa 3 kali dalam setahun panen. Itu makanya mengapa saya bilang kondisi ekonominya sangat minim, karena akibatnya terganggu dengan kondisi atau pekerja juga ada yang sebagian bekerja, ada sebagian yang tidak mau bekerja. Sebagai
petani juga banyak kendala-kendala yang ada di dalam pendapatan per tahun, dan pekerja pegawai itu beberapa orang saja bisa terhitung sebagai pegawai di kampung saya. Selanjutnya, masalah ekonomi di desa saya itu di bidang pendidikan. Masalah di bidang pendidikan itu memang sangat kurang. Mengapa? Karena di pendidikan di desa saya itu anak-anaknya kurang di tempatnya sendiri sekolah. Anak-anaknya atau masyarakatnya lebih ke tempat lain sekolah atau berpindah tempat sekolahnya. Mengapa saya bilang seperti itu? Kenapa bisa pindah anaknya? Karena di suatu desa itu mempunyai MI ada 2, MTS tidak ada, SMP-nya cuma 1, SMP 1, SMA-nya cuma 1, SD-nya ada 3, dan pesantrennya ada 1. Mengapa saya bilangkan di dalam pendidikannya itu kurang? Karena di masyarakat ini sendiri, masyarakat di desa saya itu kurangnya fasilitas seperti gurunya itu banyak alumni SMA. Mengapa saya bilang jadi permasalahan atau masalah di dalam desa saya itu juga masalah di dalam pendidikannya itu, karena guru-gurunya itu ada alumni dari SMA. Makanya saya bilangkan tadi, anak-anak dari masyarakat tersebut memindahkan keluar tempat atau keluar dari desa tersebut, menyekolahkan anak-anak mereka itu keluar dari desa. Di dalam sekolah itu juga kurangnya fasilitas seperti gurunya tadi yang sudah dibilang, fasilitas umum seperti kelas juga kurang, atau kontribusi dari gurunya, alat-alat tulisnya. Selanjutnya, di bidang kesehatan, permasalahan di desa saya di bidang kesehatan itu memang sangat kurang, sangat tidak stabil, karena banyaknya di desa saya itu tempat-tempat kumuh, contohnya banjir, membuang sampah sembarangan, diakibatkan masyarakat membuang sampahnya di suatu tempat atau di belakang rumahnya. Akibat membuang sampah itu, banyak masyarakat atau anak-anak mendapatkan penyakit gatal-gatal atau batuk, dan kesehatan di desa saya itu sangat kurang, karena juga fasilitasnya saya bilang di desa saya itu kurang, atau dibilang tidak ada tempat berobat, atau dibilang juga puskes. Di desa saya itu tidak mempunyai puskes. Yang ada di desa saya itu klinik atau bidan. Permasalahan di bidang kesehatan juga bisa mempengaruhi ekonomi masyarakat di desa Pasar Sorkan.
banyaknya permasalahan di desa Pasar Serkam juga, pemuda-pemudinya itu banyak yang tidak menjalankan eh, atau menjalankan kayak contohnya kayak organisasi di dalam pemudanya itu ada Karang Taruna. Di dalam Karang Taruna itu mereka tidak menjalankan program mereka. Mereka lebih bekerja mencari masing-masing. Mereka udah dibentuk organisasi tapi orang itu tidak menjalankan menjalankan program kerja mereka. Itu juga permasalahan ekonomi atau permasalahan di desa saya. Di desa Pasar Sorkan juga kurangnya kepedulian masyarakat atau sandaran, enggak, tidak dibilang sandaran, tapi kurangnya kepercayaan diri terhadap seseorang. Mereka lebih banyak mempercayai gosip-gosip atau mereka lebih mendengarkan berita-berita yang belum masuk, belum itu jelas dari mana beritanya itu. Permasalahan di desa saya itu juga bisa banyak yang alumni SMA atau mereka itu tidak melanjut, mereka tidak diinginkan melanjut ke guruan tinggi. Mereka lebih memilih kerja sebagai nelayan dan mereka bekerja sebagai nelayan, dan hasil dari nelayan mereka itu bisa dibuat mereka itu sebagai hambur-hamburan. Contohnya orang itu pergi berjudi, minum minuman keras, dan bisa main game atau melalui games chip orang sebagai kurangnya, bisa dibilang kurangnya karakter atau bentuk karakter orang itu atau arahan. Makanya permasalahan dan terjadinya di desa saya itu bisa terjadi permasalahan atau berkelahi antara kelompok dengan kelompok, individu. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena diakibatkan judi, minuman keras, orang itu bisa berkelahi diakibatkan dari karakter yang tidak mempunyai karakter yang baik. Solusi dan selanjutnya, permasalahan di desa saya itu bisa dikatakan kurangnya pendidikan itu, karena permasalahan yang kurang pendidikan. Kenapa saya bilang mengapa kurang pendidikan? Mereka lebih mementingkan diri sendiri. Mengapa saya bilang di dalam masyarakat itu anak-anak atau pemuda-pemudinya itu rata-rata sudah menikah. Mengapa? Karena akibat pergaulan bebas. Itu juga permasalahan ada di desa saya sendiri. Di usia saya sendiri itu sudah banyak yang udah nikah dan mempunyai anak. Mengapa saya bilang seperti itu? Mereka diakibatkan pergaulan bebas. Itu juga menjadi permasalahan di desa saya. Selanjutnya, apa yang saya kasih atau solusi dari saya untuk desa saya itu, saya akan memberikan himbauan atau sosialisasi terhadap kepala desanya, sosialisasi terhadap organisasi atau
pemuda-pemudi Karang Taruna agar menggerakkan eh, kepedulian terhadap sesama dan membangun karakter yang baik dan menjaga kelestarian alam, dan di mana kita eh, saya sendiri membuat pengolahan atau home industry agar bisa membuka lapangan kerja di dalam di dalam masyarakat untuk desa Pasar Sorghum. Bisa juga membantu ekonomi atau ibu rumah tangga sebagai pekerja di dalam home industry ikan asin. Saya akan membuka atau menggerakkan himbauan agar membuka home industry ikan asin untuk yang tidak mempunyai pekerjaan atau ibu rumah tangga. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.